Shalom semuanya, kembali lagi ke podcast rekoleksi kita, yaitu adalah Super Love Podcast bersama aku di sini, Eldwin, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial nih. Siapa dia? Dikasih sneak peek dikit? Langsung aja lah tanpa panjang lebar, Koroy! Wih. Waduh, nggak kerasa ya kok ya, kita udah 3 minggu loh, 3 minggu setelah rekoleksi nih, tepat hari kita rekaman ini. Gimana kok perasaannya setelah 3 minggu rekoleksi ini? Cepat sekali berlalu. Kayak belum beres. Aku pikir kayak baru kemarin rekonya. Tapi udah mau sebulan bentar lagi ya. Iya, aku juga rasa kayak baru kemarin sih. Baru kemarin Banget, kita iya. lompat-lompat ya. Iya. Jadi very quick. Iya, terus gimana sih kok kamu menanggapi rekoleksi yang baru berjalan ini? Apakah ada suatu hal atau kata yang bisa kamu pakai untuk menggambarkan rekoleksi yang baru saja terjadi? Well, kalau reko kemarin, reko 19 dapat di sum up in one word. For me, that word will be sweet. Yeah, I think it's about kayak manis, romantis, sweet gitu kira-kira. Oke. Nah, kan kamu mengecap rekoleksi ini sebagai ya romantis, sweet seperti yang tadi kamu udah bilang. Apakah ada alasan tertentu di balik itu? Pertama-tama aku bilang sweet karena temanya. Jadi dari awal, biarpun reko ini udah sempat tertunda selama setahun, tapi message-nya itu makin hari makin clear apa yang mau diomongkan kepada KPA di tahun ini. Dan it's all about wholehearted, it's all about love, it's all about passion, heart. Jadi benar-benar biarpun acaranya nggak full romantis atau literally kita acaranya yang sweet begitu, tetapi buat aku dari temanya aja udah meninggalkan kesan yang very intimate. Jadi aku pikir itu salah satu faktor utama. Faktor lain mungkin juga karena lagu-lagunya juga, dan juga pesertanya tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, jadi lebih memungkinkan adanya intimasi terjadi. Aku juga feeling kayak gitu sih, dengan peserta yang sedikit tuh, bukan sedikit ya, maksudnya lebih sedikit dari biasanya, lebih intimate aja berasanya gitu. Dan I think banyak member-member KPA yang sudah berkali-kali ikut rekoleksi mendapatkan momen tersendiri gitu di rekoleksi kali ini. Ya, aku pikir dulu aku suka pikir bahwa setiap reko itu pasti ada highlightnya ya. Tetapi makin jalan ke sini, aku lihat kita nggak bisa tetapin highlight reko tuh sama buat semua orang. Aku rasa untuk reko ini, biarpun ada highlight yang communal, tapi aku tahu, aku percaya dan aku melihat sendiri banyak orang mendapatkan sentuhan kasih itu lagi kepada Tuhan, dari Tuhan. Jadi very happy about it. Nah, mungkin kalau kita sebagai peserta dan penikmat reko, biasanya highlight kita PW night gitu, atau I don't know, session gitu. Nah, kalau atau group sharing mungkin. Nah, kalau kamu sebagai pengajar, kadang-kadang tuh aku wondering gitu, sebenarnya highlight kamu tuh apa sih? Atau at least di rekoleksi 19 inilah. Oke. Buat aku highlightnya yang paling pertama itu adalah agak unik nih sebenarnya, tapi persiapan doa tim reko ini boleh aku bilang yang paling kuat dari sepanjang sejarah reko baik Sydney maupun Jakarta. Persiapan doa timnya itu kuat sekali, berkesan sekali, dan ya mungkin tidak semua orang menikmati, tapi itu benar-benar satu acara yang powerful. Highlight lainnya buat aku itu adalah tentu ini pada tahu yang ikut reko ya. Waktu kita lagi hari kedua, di siang hari kita ada satu segmen di mana I dare the audience untuk secara authentic dan courageously maju ke depan dan mengatakan kepada forum apa yang menjadi struggle mereka. Dan buat aku, dari 1-2 orang kemudian mulai banyak orang, mulai satu demi satu pick up, dan aku tahu ada lebih dari 20 orang maju, which is more than sepertiganya.
dan itu mulai membuka satu kedekatan dan keintiman yang baru. Highlightku juga lain ialah waktu kita ada misa, mass, itu satu, aku suka ada misa di rekoleksi, buat aku itu penting sekali. Tapi juga fathernya, Father Pat itu juga amazing man. Aku jarang sekali ketemu orang yang kesan pertama itu begitu powerful. Jadi kehadiran Father Pat itu adalah berkat buat aku pribadi dan juga aku percaya buat komunitasnya. Kenapa demikian? Karena menurut aku Father Pat itu nggak di-expect. No one would expect True. bahwa Romo bawa misa, orang pada mikir ya udah cuman Datang pulang gitu ya. pulang dan beres gitu misalnya. Tapi sekarang justru ada ada karisma menyertai pelayanan dia, dan the way he speak English juga very clear dan very charismatic. Jadi buat aku it's a combination of himself tapi juga a beautiful unexpected things happen. Jadi itu very very highlight buat aku. Ya aku spot sih kalau tadi kamu ngomong, apalagi di highlight kamu kedua dan ketiga, kamu bilang kamu dare orang-orang untuk maju dan share secara autentik mereka punya struggle, dan juga Father Pat itu kan something yang kamu nggak rencanakan sebelumnya. Nggak kan? pernah, iya. Iya, Nggak ada, exactly. iya. Berarti lucu ya, kayak Tuhan tuh bisa bekerja secara unexpectedly gitu. Very unexpectedly, dan that's what makes highlight jadi highlight, karena justru kita nggak prepare apapun. Kita justru, aku cuma ingat begini bahwa yes, in one side kita harus prepare untuk memastikan bahwa yang kita aim itu tercapai. Tapi jangan lupa bahwa a good preparation seharusnya tidak membuat acara itu menjadi kaku sehingga tidak ada ruang untuk Tuhan bekerja dan spontaneous thing to happen. Justru a good preparation harusnya memungkinkan hal-hal seperti ini terjadi. Kenapa? Karena ketika hal-hal ini terjadi, kita nggak kaget sebagai panitia. Karena kita tahu even if those things happen, well, kita punya preparation yang cukup baik untuk kembali on track dan sekali mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Satu, kita dapat aim kita, tapi juga kita dapat hal-hal yang indah yang di luar ekspektasi kita. Dan kita nggak kaget karena biarpun kita ada hal-hal yang di luar ekspektasi, tapi kita udah siap karena kita punya perencanaan yang baik. Jadi, tapi kalau orang perencanaannya terlalu ketat dan terlalu kaku ya. Jadi malah hal-hal kayak gitu mereka malah panik karena di luar program gitu. Iya. Jadi ya, it was very balanced. Oke. Nah, ini menarik sih buat aku sendiri orang project kan. Jadi harus menyediakan waktu untuk Tuhan bekerja lah ya istilahnya, untuk hal-hal yang tidak kita ekspektasikan gitu. Dan ya, kita kan udah 3 minggu nih kok lepas rekoleksi nih. Dan kita selalu yang seperti dibilang di rekoleksi, di setiap rekoleksi, bahwa the battlefield tuh sebenarnya di luar kan ya. Kayak kita di rekoleksi lompat-lompat, tapi buat apa kalau buahnya tidak kita hasilkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana sih kayak tips terpenting gitu, atau anything lah, atau kayak apapun yang kamu pengen share untuk tetap menjaga api kita setelah rekoleksi? Oke. Ini udah rekoleksiku yang ke-19 di Sydney. Kalau tambah Jakarta berarti udah 28. Dan selalu ada tren yang gak pernah berubah, yaitu ialah bahwa, dan aku harap tren ini berubah sebenarnya, dimana abis setiap kali rekoleksi kita berapi-api, tapi kemudian kita kayak baterai Cina gitu loh, cepat di recharge, cepat habisnya juga gitu. Nah, jadi buat aku ini bagus, tapi juga ini concerning, karena berarti semua hard work, effort, dan investment yang kita berikan buat acara itu ternyata cuma berlaku 1 bulan, 2 bulan max, dan our life it's so much longer than that. Aku lihat cara terbaik ialah pada akhirnya bahwa semua tergantung dari keinginan pribadi masing-masing, dan aku tahu ini nggak bisa dipaksakan karena semua seiring dengan pertumbuhan daripada kita masing-masing. Maksudku begini,
kamu nggak akan pernah menjadi orang yang berubah atau makin lebih mantap kalau dari dalam dirimu sendiri tidak ada kesadaran bahwa setelah rekoleksi kamu justru harus semakin giat dan semakin tekun cari Tuhan. Itu kesadaran yang harus datang dari dalam diri sendiri. Makanya buat aku, habis reko, salah satu langkah yang paling baik ialah makin tingkatkan kamu punya pelayanan, hubungan sama Tuhan. Aku bilang be a bit more disciplined with yourself. Karena kamu lagi dapat momennya nih. Jadi jangan sampai hilang, nungguin PA minggu depan, nungguin PA gabungan bulan depan, baru bangkit lagi. Tapi justru dalam hari-hari kamu harus makin diligent lagi, makin semangat lagi. Dan ini nggak gampang. Ini perlu kekuatan dari self-willing dan kekuatan dari a good, strong, supportive environment. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak pil magic dapat, tapi memang ini proses. Jadi buat aku ini adalah resepnya, tapi keputusan datang dari kamu, kita sendiri, dan sebagai komunitas yang dapat kita lakukan ialah kita berdoa satu sama lain. We keep praying, berdoa supaya setiap anak-anak KPA diberikan kekuatan untuk benar-benar ambil keputusan dari dalam diri bahwa inilah saatnya. It's time for me to change. Karena kalau kamu nggak mau merubah dirimu sendiri, no one will ever can change yourself. Oh iya. Wow, iya. Ingat ya guys, itu kuncinya, yaitu adalah kesadaran dari dalam diri sendiri gitu. Oke, pertanyaan terakhir Koroy. Kan kita kemarin come up with tema tadinya love ya kan, terus jadi super love. Nah, aku tuh cuma pengen ini aja sih, pengen menanyakan lah, bagaimana sih kita cara menerapkan super love dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Maksudnya message apa yang terpenting, mungkin bisa satu message dari session kamu aja yang kayak kamu pengen share lagi gitu untuk ingatkan ke kita semua. Yang paling terakhir aja, bring shame to light so that it won't catch you from behind like a shadow. Jadi karena di pelajaran terakhir kita ngomong soal shame, dan itu adalah penutup. Dibilang penutup sih nggak juga ya, Win. Karena sebenarnya di PA gabungan kemarin aku tuh ada planning mau bawa lanjutan. I don't feel it's finished yet. I feel like it's just the beginning of many more unveiling theme dan misteri yang Tuhan akan bukakan when it comes to wholeheartedness dan leadership dan courage. Semua ini connected. Tapi kemarin kita berakhir di shame ya, di yang terakhir. Jadi buat aku yang paling berkesan itu, jangan biarkan shame kita itu disimpan sendiri, tapi bawalah kepada terang sehingga dia tidak bisa catch kamu dari belakang seperti bayangan, gitu kira-kira. Jadi buat aku kalau diomongin begitu, ya berarti ujung-ujungnya jadi ngomong soal vulnerability lagi, jadi ngomong soal courageous lagi. Aku pikir ini penting ya, dan jangan lupa di firman kemarin kita belajar soal wholehearted juga, bagaimana untuk hidup lebih wholehearted lagi. Tapi yang paling penting sebagai penutup aku cuma bilang bahwa never afraid to feel. Jangan pernah takut untuk embrace feel. Buat kalian yang terlalu baper, kalian harus belajar ngerem. Tetapi buat kita yang tidak bisa feel, yang menganggap enteng the power of emotion, kita harus berani untuk push more, embrace it more, supaya kita tahu bahwa rencana Tuhan hanya bisa terjadi kalau tubuh, jiwa, dan roh kita bertumbuh uninhibited one way or the other. Ketika tubuh, jiwa, roh kita bertumbuh, maka keseluruhan kita sebagai satu manusia, individu ciptaan Tuhan, itu akan digenapi. Dan seringkali kita mau bertumbuh secara badan, mau bertumbuh secara rohani, tapi secara emosi kita nggak mau bertumbuh. Oh, jadi itu satu kesatuan ya? Iya, jadi kayak paku, benalu yang menahan sebuah pertumbuhan. Right. So never afraid to feel and control it. Wow, iya. Ya, aku sih ngena banget sih sama yang terakhir. Soalnya aku sendiri emang orang yang susah embrace my feelings gitu. Dan untungnya di rekoleksi ini aku disadarkan. Dan
ya mungkin pelan-pelan lah ya. Bisa. Mungkin dan teman-teman lain yang mungkin juga masih kurang embrace feelings gitu atau yang terlalu baper. Iya, dan kalau Mungkin ngomong bisa ini ya. kalau ngomong feeling tuh nggak ada habisnya. Feeling itu, aduh, betul, ada takut itu feeling, jealous, Marah. feeling, marah itu yang paling common, kecewa, happy itu yang. Tapi kita mesti ngomong juga soal shame, Right. numb, nggak bisa merasakan, apatis, feeling judged, merasa dihakimi, feeling insecure, feeling diperlakukan tidak adil, feeling outcasted, jadi tidak ada, merasa bukan bagian, tidak ada belonging. So it's very complex. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, one by one kita confront dan kita cari jawabannya, dan aku tahu pasti jawabannya ada di Alkitab, karena Alkitab adalah buku manual kita. Jadi kalau kita terus bertumbuh, aku percaya one day kita akan bisa hidup lebih wholeheartedly lagi. Keren. Gitu. Ya, amin. Semoga kita di KPA ini melalui KPA lah ya, melalui pengalaman-pengalaman kita pribadi dengan Tuhan juga, kita bisa semakin wholehearted dalam hidup gitu ya. Amin. Oke, mungkin mau tutup dalam doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami bersyukur sekali karena teknologi dan karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kami dapat menjangkau banyak orang untuk mewartakan kabar gembira dan kesaksian hidup kami bersama-Mu Tuhan. Biar melalui acara podcast ini, kami boleh memberkati banyak orang. Kami boleh menguatkan banyak orang. Dan tentunya biar nama-Mu boleh semakin berkumandang di dalam hidup setiap anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dunia tidak akan menjadi semakin baik. Tapi kami tahu di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia-Mu juga melimpah-limpah Tuhan. Maka biar kiranya podcast boleh berakhir, Reko boleh selesai. Tapi biar hidup kami dalam mengikuti dan mengiring Yesus tidak pernah berhenti. Bahkan tambah hari, kami akan semakin setia mengiring Engkau. Kuatkanlah iman kami, berkatilah komunitas KPA ini, dan kami percaya Tuhan, di tahun ini, breakthrough yang daripada Tuhan akan terjadi bagi setiap orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Amin. Oke, thank you semuanya yang udah mendengarkan Super Love Podcast di episode post rekoleksi ini. So, thank you juga Koroy udah datang, udah mampir-mampir dan sharing-sharing juga nih tentang pengalaman rekoleksinya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. God bless semua.